Baik jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جحد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah yang dicintai Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada hari kedua di bulan Safar kalau pakai kalender Kementerian Agama. Kalau pakai kalender Ormas Muhammadiyah, hari ini sudah masuk tanggal 3 Safar. Apa makna masuk bulan Safar? Kalau sudah masuk bulan Safar, tanggal 1 kah, tanggal 2, itu berarti 7 bulan ke depan menuju Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semua jamaah sehat. Keluarga kita yang dalam keadaan terbaring di rumah sakit, di rumah, Allah berikan kesabaran, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kembali lagi berjamaah insyaallah. Tema kita hari ini adalah menjaga, memelihara hidayah dalam keluarga. Masjid ini dulu oleh para pendiri disepakati diberi nama Al-Hidayah. Kenapa? Mudah-mudahan dari masjid ini pintu hidayah itu sampai ke rumah-rumah warga di Bukit Cimanggu. Ustadz sudah sampai Ustadz ke rumah kami. Tidak cukup sampai, harus dipelihara. Karena ada orang dulu datang ke masjid, sekarang nggak datang lagi Ustadz. Bahkan ada yang sudah pulang haji, sekarang belum lagi ke masjid. Alasan dia, sekali saya sholat di Masjidil Haram Ustaz, itu 100.000 kali lebih baik dari Masjid Al-Hidayah. Coba kalian ambil kalkulator itu di HP, 100.000 bahagi setahun, 100.000 bahagi 365, hasilnya 274 tahun. Itu sekali. Itulah sebabnya mereka pulang haji tidak datang lagi ke masjid. Padahal banyak ini alumni haji tetap ke masjid. Maka kalau pergi ke Masjid Darul Jannah itu, ya, selesai Zulhijjah spanduknya besar, tetap ke masjid, gitu. Itu nyinggung sebenarnya, masya Allah. Bahkan saya kalau bawa jamaah itu selesai jumroh, ya,
apalagi yang nafarsani. Ustadz, apa doa utama? Doa paling utama itu setelah kita jumroh itu adalah menghadap kiblat, membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Sudah selesai jumroh itu, nafar akhir selesai, nafar sani, maka minta pada Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Kau berikan hidayah. Itu dia. Makanya kenapa Imam Bukhari lebih memilih doa ketika iftitah itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Hadis itu banyak, tapi kalau doa itu pilihan. Kenapa membaca ini? Supaya setiap kali dia sholat, Allah kuatkan dirinya. Ya Allah, jauhkan dariku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Berapa jauh? Jarak terjauh dunia ini adalah timur dan barat. Begitu. Kita tidak pingin kemudian hidayah yang sudah ada, ya bapak-bapak, kemudian hilang. Kenapa? Karena hidayah itu barang paling mahal dalam hidup kita. Hati-hati, ya, hidayah itu barang paling mahal dalam hidup kita. Mari kita lihat sedikit sejarah, nanti kita bisa mengukur. Sekiranya hidayah itu cuma diukur dengan cinta, harusnya orang seperti Abu Thalib, orang yang pertama dapat hidayah. Sekiranya hidayah cuma diukur dengan pengorbanan, kurang apa pengorbanan Abu Thalib pada Nabi? Berapa lama Ustaz? 42 tahun Abu Thalib merawat, menjaga, membackup, berkorban untuk ponakannya Muhammad sekaligus Rasulullah. Tapi itu tidak cukup membuat Abu Thalib dapat hidayah. Ulama berbeda pendapat. Apa penghalang Abu Thalib dapat hidayah? Nah ini bapak-bapak, kadang-kadang ada orang rumahnya dekat masjid pak, nggak pernah ke masjid. Masjid belum renovasi, dia nggak ke masjid. Setelah renovasi dia nggak ke masjid. Masya Allah, maunya diapain ini masjid baru dia ke masjid? Coba tanya. Dulu kamu bilang masjidnya sesak, sekarang udah direnovasi, apalagi alasanmu? Belum selesai tuntas Ustaz, maka selesaikan cepat-cepat. Karena dia pingin selesai semua baru dia ke masjid. Kalau menurut saya sih yang ketiga, kita tunggu sampai kita mandiin, kita kafanin, kemudian kita gotong ke masjid. Nah itu dia. Itu sekali-sekalinya itu pak. Dan kita letakkan dia di depan imam. Mungkin ini dia pingin. Dia nggak mau ke masjid kecuali sholat di depan imam. Itu mungkin. Jadi ada orang tuh pingin sholat di masjid, dia pingin paling depan, di depan imam. Kecuali mazhab Abu Hanifah, Cina, Pakistan, Bangladesh, jenazah tidak diletakkan di depan, di samping gitu. Imam Syafi'i, jenazah boleh diletakkan paling di depan. Nah jadi ada orang pingin sholat paling di depan imam, mau, Masya Allah. Itu sekali-sekalinya terhormat itu, Masya Allah. Nah jamaah sekalian, Abu Thalib itu pak,
Dia pun tahu kalau Muhammad itu Rasul sejak Nabi berusia 12 tahun. Abu Thalib sudah tahu bahwa ponakannya itu seorang Nabi 12 tahun. Jadi kalau kita urut, sejak 8 tahun Abdul Muthalib, bapaknya Abu Thalib, wafat. Tidak ada lagi orang yang bisa menjaga Muhammad, maka Abu Thalib lah yang menjaga Muhammad. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Tapi kata ulama sejarah, Nabi itu lebih disayang daripada anak-anak yang lain. Makanya ketika pergi ke Syam, Nabi Muhammad diajak. Itulah pengalaman Nabi ikut kafilah dagang internasional. Dagangnya bukan ke Tanah Abang, tapi ke Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, ya, dibawa ke sana. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berjalan sampai di Syam? Seorang pendeta bernama Bukhairah, pendeta-pendeta Nasrani, mengenal seorang nabi, mengenal Nabi Muhammad, ya'rifuna kama ta'rifuna abana'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi yang membuat dia tahu kalau ini Nabi adalah dia lihat kafilah dagang Abu Thalib itu spesial. Dimanapun mereka berhenti, itu awan itu menaungi. Maka dia perintahkan murid-muridnya, siapkan makanan, kita jamu kafilah ini. Kenapa? Ini bukan kafilah sembarangan. Dijamulah. Di mana? Di gereja. Makanlah Abu Thalib dan kafilah dagangnya. Tapi Bukhairah kaget, kenapa gereja tidak dinaungi awan? Kata Bukhairah, berapa jumlah kalian? Sekian. Ada nggak yang masih tertinggal? Ada. Anak kecil, dia jaga unta dan barang dagangan kami. Keluarlah Abu Thalib, Bukhairah. Dia lihat ternyata di barang-barang itu dan anak kecil itu awan masih menaungi. Maka dia menyamperin. Dia lihat apa itu? Tanda nubuah. Daging sebesar bola kasti. Nah, orang Jawa di sini tahu bola kasti? Bola tenis lapangan. Berbulu hitam kemerah-merahan. Dia langsung memegang kaki Nabi. Abu Thalib mengejar, jangan ganggu putraku. Kata Bukhairah, dia lahir bapaknya sudah tidak ada. Kaget. Ini ponakanmu, betul. Bawa pulang ke Makkah. Kalau orang-orang Yahudi tahu dia, maka pasti dibunuh. Kenapa? Orang Yahudi lagi menanti, semoga Rasul terakhir yang dijanjikan di Taurat itu adalah orang Yahudi. Tapi Bukhairah tahu, pertama bukan orang Nasrani dan orang Yahudi, yang kedua ada tanda nubuah, maka disuruhlah bawa pulang. Tapi dipeganglah kaki Nabi. Apa kata Bukhairah? Kalau umurku panjang, demi Tuhanku, saya bersumpah akan melayaninya sekalipun hanya membersihkan kakinya. Masya Allah. Ulama berbeda pendapat apakah Bukhairah langsung menyatakan Islam apa tidak. Yang jelas usia 12 tahun Muhammad belum diangkat jadi Rasul. Dalam istilah agama disebut irkhas, kejadian-kejadian yang terjadi pada calon seorang nabi. Karena baru 12 tahun. Ingat, Nabi aja diangkat jadi Rasul itu 40 tahun. Masa mau dirubah jadi 35 tahun? Takbir. Untung pada waktu itu belum ada MK, ya, Masya Allah. Nyambung nggak? Belum nyambung ya? Masya Allah. Nah, bapak-bapak jamaah sekalian yang dicintai Allah,
Itu satu. Yang kedua, ini masalah perbedaan pendapat ulama. Nanti sebentar kita lihat Qurannya. Arab Saudi tidak ada media sosial pada waktu itu, nggak ada handphone. Tapi kalau ada yang viral, gosipnya cepat menyebar. Apa itu? Orang-orang membicarakan Khadijah. Apa itu? Khadijah janda terkaya jatuh cinta lagi. Memang kalau janda kemudian jatuh cinta lagi bahaya. Karena orang Quraisy pada waktu itu berlomba-lomba melamar Khadijah. Sudah 5 tahun terakhir Khadijah menutup. Dia mengatakan tidak nikah lagi. 2 kali dia menikah, dua-duanya suaminya meninggal. Nggak kapok orang Quraisy. Hari itu tersebar gosip. Apa? Khadijah jatuh cinta lagi. Yang bikin Abu Thalib tidak suka, laki-laki yang dicintai Khadijah itu adalah ponakan Abu Thalib. Abu Thalib orang terhormat, pemegang kunci Ka'bah. Tidak pernah ada gosip keluarganya. Abu Thalib menyuruh Sofia, bibi Nabi paling muda, temuin Khadijah, klarifikasi. Datang Sofia. Orang Arab tuh kalau bicara luar biasa. Apa kata Sofia? Ya Khadijah, kami tahu engkau orang terkaya di Quraisy. Masya Allah. Tapi kamu tahu juga kami keluarga paling terhormat di Quraisy. Begitu supaya sebanding, ya. Kau terkaya tapi kami terhormat. Apa betul gosip orang-orang itu? Kau mencintai ponakan kami Muhammad. Pak, Nabi itu kerjanya sama Khadijah. Abu Thalib yang datang. Ya Khadijah, perdaganganmu akan tambah maju jika ponakanku ini kerja denganmu. Kata Khadijah, baik. Kata Abu Thalib, berapa kau bayar upah pegawai paling lama kerja denganmu? Kata Khadijah, aku bayar pegawaiku paling mahal 2 ekor unta sebulan. Kalau di Arab tuh disebut 2 ekor unta, itu untanya paling bagus, standar 150 juta. Berarti pegawai paling lama dibayar 300 juta per bulan. Kata Abu Thalib, kau harus bayar ponakanku ini 4 ekor unta. Berapa? 600 juta. 600 juta itu gaji siapa kalau di level kita? Kalau di perusahaan minyak tuh levelnya minimal GM. Perusahaan minyak asing ya. Nggak tahu, tapi masih di bawah gaji komisaris Pertamina lah ya, Masya Allah. 1,8 M. Makanya mereka ngebajak sebenarnya itu. Bapak-bapak, Nabi 3 bulan pertama kerja dengan Khadijah, itu Khadijah mengecek barang, keuntungan, kerugian 3 bulan, serius dan luar biasa. 200% keuntungan. Dia menitipkan seorang pengawal namanya Maisarah, bukan perempuan, laki. Cek, pastikan Muhammad tidak macam-macam. Itu 3 bulan. 3 bulan berikut dia nggak cek barang lagi, mulai nanya, itu Muhammad kalau tidur gimana? Kalau ada janda sudah mulai nanya tidur orang, itu beda itu, Pak. Ngorok nggak? Dia makan kayak gimana? Kata Maisarah, kenapa kau tidak tanya barang? Kenapa kau tanya tidurnya? Maisarah ngomong ke temannya, temannya ngomong ke orang-orang. Dari situlah viral, Masya Allah. Khadijah jatuh cinta lagi. Memang kalau janda itu jatuh cinta, Pak, berat. Ini masalah janda kaya, Pak, Masya Allah. Beda kalau kita jatuh bangun, Masya Allah. Pak,
ketika Sofia tanya pada Khadijah, apa betul kau mencintai ponakan kami Muhammad? Apa jawaban Khadijah, Pak? Ini di luar perkiraan Sofia. Apa kata Khadijah? Ya Sofia, sampaikan salam hormatku pada Abu Thalib. Aku menghormatinya sebagai orang terhormat di Quraisy. Tapi sampaikan kepada Abu Thalib, jika aku batal menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa hidupku ini? Itu kalau bahasa orang Lewiliang, falling in love. Bapak-bapak tahu nggak apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib menyuruh, menyiapkan. Abu Thalib itu, Pak, bukan orang kaya, tapi semua orang yang tawaf di Ka'bah itu tidak melakukan tawaf kecuali melakukan tahallul. Itu sudah jadi ibadah dari jahiliyah. Baik Islam maupun jahiliyah tidak boleh memotong hewan hadyu itu kecuali hewan yang dijaga betul oleh Abu Thalib. Hewan yang tidak dipakai untuk memikul barang, dan cuma Abu Thalib yang menjaga hewan-hewan itu. Dalam riwayat disebutkan 40, ada yang bilang 20, tapi yang lebih kuat 40 ekor unta terbaik yang dibawa Abu Thalib untuk melamar Khadijah. Viral lagi, tak ada orang Arab melamar wanita sebagaimana Abu Thalib melamarkan Muhammad kepada Khadijah. 40 kali 150 juta, 6 M. Masih ingat dulu ngelamar istri berapa M? 2 ember, ya, Masya Allah. Apa kata Abu Thalib? Aku tidak mau orang Arab menganggap Muhammad ponakan Abu Thalib numpang hidup pada janda kaya. Pak, Ustadz ingin menyampaikan, begitulah rasa cinta dan pengorbanan Abu Thalib pada Muhammad. Bahkan ketika orang Quraisy datang, ya Abu Thalib, kami tahu engkau orang paling terhormat dan kami tidak mungkin melanggar itu, tapi kami tidak kuat lagi menerima ajaran ponakanmu itu. Beritahu dia, kalau mau jadi raja kami angkat dia. Kau punya harta, kami kumpulkan semua harta Quraisy. Kalau dia pingin wanita, kami cari wanita yang paling cantik di Quraisy, asal dia berhenti dari risalah barunya itu. Abu Thalib ngomong ke Nabi, ya, apa jawab Nabi? Sekiranya mereka meletakkan rembulan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti, lebih baik aku mati karenanya. Apa respon Abu Thalib? Lanjutin, nak. Kalau itu yang kau yakini, aku pastikan tak ada satupun orang Quraisy menyentuhmu. Itu pembelaan seorang paman pada ponakannya. Tapi aneh, sampai Abu Thalib akan wafat, tidak ada satupun ikrar. Tidak ada satupun ikrar terucap dari mulut Abu Thalib mengakui ponakannya sebagai Rasul Allah. Bapak kalau lihat, Pak, Nabi itu tidak cuma memeluk, bahkan membuka bibir pamannya. Ya ammi qauli la ilaha, tidak terbuka. Mengguncang bahkan Nabi yang berkeringat, bukan Abu Thalib. Sampai Allah menenangkan Nabi dengan ayat berikut ini. Nah, kalau ada kaligrafi yang akan dipasang di Masjid Al-Hidayah, ayat ini wajib dipasang. Karena ini ayat Al-Hidayah. Hidayah itu dua, Hidayatul Irsyad. Nih, kita ngaji begini nih dalam rangka Hidayatul Irsyad. Hidayah yang didapat dengan belajar, berusaha menuntut ilmu, Hidayatul Irsyad. Tapi ada hidayah yang langsung dari Allah, namanya Hidayatut Taufiq. Itu langsung dari Allah.
Ya, maka perlu baca ayat ini. Kalau perlu, kalau ada kaligrafi, ini yang pertama ditulis di masjid ini. Karena ini hidayah itu taufik, di mana Allah saja yang langsung memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Catat ayatnya. Quran surat Al-Qasas. Ini kaligrafi pertama yang harus ditulis di Al-Hidayah. Quran surat Al-Qasas. Yang sudah hafal Quran nggak usah buka Quran. Yang sudah hafal Quran nggak usah buka Quran. Sudah di sini semua soalnya, masya Allah. Ya, yang sudah hafal Quran, kan separuh jamaah sini hafal Quran, masya Allah. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Quran surat 28. Nama suratnya Al-Qasas. Ayatnya 56. Halaman 392. Halaman 392. Surat Al-Qasas ayat 56. Kita baca ini, pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pakai tu ada kain ada mic ni. Bisa pakai mic aja. Soalnya suara lagi serak-serak, banyak orang batuk. Biasa ada kopi, tumben ini hari cuma air putih. Udah berubah ya, soalnya ini kan udah karpet baru jadi air putih aja nih. Apakah Nabi tidak mencintai Abu Thalib? Allah sebutkan, engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah pada orang yang kau kasihi. Tak ada orang yang lebih dicintai Nabi setelah ibu bapaknya tiada, kakeknya tiada, kecuali Abu Thalib. Cinta betul Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib sampai tidak mengucapkan kalimat syahadat, pada akhirnya dia berdoa kepada Allah. Hadis ini sahih, ulama sepakat. Ya, Allah beritahu, engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau kasihi kecuali Allah yang beri hidayah pada orang yang Dia kehendaki. Itu yang disebut hidayatut taufik, langsung dari Allah. Nanti sebentar kita perbandingkan hidayah Abu Thalib yang tidak dapat hidayah dengan seorang yang dari awal memusuhi Islam tapi justru dapat hidayah. Makanya ada yang disebut hidayatul irsyad. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka kita boleh sedikit berbangga, Pak. Kita enggak lihat wajah Nabi, kita enggak pernah nolong Nabi secara fisik. Tapi kita tetap percaya dengan risalah yang Allah turunkan ke Nabi. Makanya Nabi kalau memanggil sahabat, aina ikhwani, di mana saudara-saudaraku? Sahabat berkata, kami saudaramu. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Masya Allah. Sahabat kembali bertanya, kalau begitu siapa saudaramu? Kata Nabi, mereka lah yang tidak melihat wajahku. Masya Allah. Mereka tidak melihat wajahku, berjumpa denganku, tapi mereka tetap beriman dengan risalah yang diturunkan kepadaku. Inilah posisi kita. Allahumma salli wa sallim
wa barik alaihi. Ya Rabb, izinkan kami bersama Rasulullah di yaumil akhir. Kami tak melihat wajah beliau, kami tak mengenal wajah beliau, berjumpa, tapi kami percaya dan akan mengikuti risalah beliau sampai kami diizinkan berjumpa dengan beliau. Umar bin Khattab, pembenci, bahkan ingin membunuh Nabi. Tidak pernah ada taklim Nabi dengan Umar, nggak pernah. Bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Nabi, malah dia ingin membunuh Nabi. Tapi ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Apa itu? Doa. Allahumma izzal Islam bi umarain. Nabi tidak pernah berjumpa dengan Umar, tapi Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua orang Umar, Umar ibnul Khattab, Ammar ibnul Hisham. Ammar ibnul Hisham panggilannya Abu Jahal. Itu dia yang dapat petunjuk dari doa Nabi adalah Umar. Itulah sebabnya Pak, menjaga hidayah di rumah itu Pak dimulai dari doa. Doa Pak. Bapak lihat tiap hari Pak, kenapa mazhab Syafi'i itu menjadikan bahkan sunnah muakkad, ya, kunut. Karena doa awal kunut itu Pak, itu dimulai dengan kalimat Allahumma hdina fi man hadait. Itu doa pertama Pak, kunut. Ya Allah, limpahkan selalu pada kami hidayah. Makanya kalau nama Masjid Al-Hidayah tidak pakai kunut, itu bertentangan kayaknya. Ustaz, kalau ada imam datang sini, ulama besar, mana lebih afdal? Ulama itu atau imam rawatib? Imam rawatib. Apa? Karena kalau ulama baru ketika dia berubah dengan imam rawatib, itu akan menimbulkan resak di jamaah. Tetap imam rawatib yang imam. Ada syekh datang, disuruh jadi imam, dia panggil, mana imam rawatib, suruh dia jadi imam. Masya Allah. Kecuali masjid-masjid besar kayak Istiqlal, ketika Sudais datang, beliau jadi imam. Rakaat pertama menjaharkan bismillah, rakaat kedua tidak dijaharkan bismillah. Nah, itu yang terjadi. Bahkan terakhir, ya, waktu Ramadan kemarin, sebelum saya pulang, beliau pada saat imam taraweh terakhir, witirnya tidak pakai kunut, langsung ruku. Kenapa? Karena sudah terlalu malam, jamaah begitu penuh. Maka ketika witir terakhir, bahkan dia tidak pakai kunut, padahal semua jamaah menunggu. Padahal kalau namanya witir, hampir semua ulama tidak meninggalkan kunut. Dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa dasar hukum kunut itu adalah sunnah. Begitu. Ada keadaan di mana jamaah itu penuh. Kalau tambah kunut panjang itu, bagaimana kasihan jamaah? Padahal semua jamaah menginginkan doa beliau. Saya pernah mengalami Pak, waktu tawaf ke-6 beliau kunut. Saya sampaikan ke jamaah, karena biasa kalau umroh saya pakai headset, perintah jamaah sekalian, sekarang tawaf ke-6, perhatikan imam taraweh. Karena kalau itulah di dunia Pak, satu-satunya kita ini Ka'bah, itu imam mundur Pak. Antara Ka'bah dan imam hanya boleh diisi oleh orang yang tawaf. Itu cuma terjadi Ramadan. Biasanya kalau pas sholat Pak, break, ya, semua orang tawaf berhenti Pak. Kemudian imam itu maju di belakang Ka'bah persis. Tapi kalau sholat taraweh tidak Pak, mundur imamnya. Kenapa? Lebih utama orang tawaf, karena taraweh hukumnya sunnah. Sementara tawaf bagi orang umroh wajib. Masya Allah. Itulah sebabnya kalau Ramadan, beritahu pembimbing, pastikan kami maghrib sudah di Makkah, sholat maghrib, kemudian buka. Selesai buka, siap-siap sholat isya.
nggak usah masuk ke dalam dulu, isyaknya di hotel aja. Selesai isya, saat mereka taraweh kalian masuk, karena cuma boleh yang diizinkan oleh orang masuk ke Ka'bah itu cuma orang yang mau tawaf, pakai baju ihram masuk ke dalam. Nyaman betul Pak, tidak terganggu. Doa utama orang saat itu adalah Allahumma hdina fiman hadait. Makanya kalau anak di rumah Pak susah diatur, jangan marah Pak. Marah tidak menyelesaikan masalah. Bapak angkat tangan, minimal doa pendek ini Pak. Nih, Allahumma hdina ya Allah. Ya Allah, beri kami hidayah. Beri aku hidayah, beri anakku hidayah. Pertanyaannya Ustadz, tadi hafal ya tadi Pak ya? Doanya apa tuh tadi? Semua jamaah saya minta wajib tuh baca doa ini selesai setiap kali melempar jumroh. Rabbana la tuzigh qulubana. Mana ini yang baru pulang haji? Nggak ada yang pulang haji sholat subuh nih, Masya Allah. Oh udah pulang Ustaz, masih pusing-pusing, Masya Allah. Memang orang yang pulang haji itu Pak, beda memang kelasnya. Ya, apalagi yang lama di haram itu, Masya Allah. Ya, tahun ini haji terberat. Tahun ini 772 orang meninggal, termasuk terbesar ini Pak. 772. Tahun lalu yang meninggal tidak sampai 100. Tahun lalu yang meninggal cuma 83 orang. Tahun ini 772. Satu hilang tidak ditemukan sampai sekarang. Sudah dianggap hilang karena ada 3, 2 ditemukan, yang 1 tidak ditemukan. Umur yang paling muda meninggal 46 tahun, umur yang paling tua meninggal 88 tahun. Jadi ada jamaah kita tertua di dunia pergi haji tahun ini, lahir 1904, 114 tahun umurnya Pak. Madura itu pulang pergi selamat, Masya Allah. Dapat jamuan khusus dari raja itu, tertua Pak, Masya Allah. Jadi wajar kalau ada tua-tua begini di masjid ini, Masya Allah. Belum 100 tahun kan Ji? Insya Allah 100 tahun sehat, Insya Allah. Kalau ada orang-orang tua di masjid itu barokah. Di masjid saya ini saf pertama semuanya orang tua. Cuman itu catatannya. Padahal karpet baru juga. Kalau bukan minyak kayu putih, minyak tawon, minyak lawang. Alhamdulillah di sini nggak ada orang gitu. Tadi saya sholat kiri kanan, alhamdulillah aman. Kadang-kadang kita ya Allah minyak tawon ini, Allah. Hukumnya itu sama dengan makan bawang tuh yang pakai minyak itu Pak. Itu insyaallah. Bapak yang ada rizki sedekahkan, ditaruh itir, belikan itir Pak, taruh pintu. Jadi gunakanlah di masjid, jadi orang masuk gunakan gitu, karena syiar masjid itu pewangian. Jangan sampai itu, apalagi pakai JPU, aduh ya Allah, aduh. Tolong Pak ya, kalau itu Masya Allah. Sekarang masih ada waktu. Syuruk 5:57, kita beres 6:07 atau 6:10 lah pas. Kita geser sedikit. Ada beberapa hal yang tidak boleh ada di keluarga kita, karena kalau ini terjadi kita bisa lihat, oh ini kenapa hidayah itu tidak turun sama uak saya, kenapa hidayah ini sulit datang pada anak saya. Ada beberapa hal yang sulit hidayah itu diturunkan Allah. Yang pertama, sombong. Ulama berbeda pendapat, apakah Abu Thalib sombong? Karena Nabi mendefinisikan ma huwal kibir. Ma huwal kibir. Kata Nabi, al kibir huwa batarul haqqi wa ghamtum nasi.
batorul haqqi wa ghamtum nasi. Sombong itu bukan pakai jas. Sombong itu bukan sholat pakai Rolex. Sombong bukan ke masjid parkir depan situ Alphardnya. Cuman masjid ini yang tidak ada parkir khusus untuk penceramah. Cuman masjid ini. Di mana-mana parkir khusus penceramah khotib. Kasihan tuh khotib terlambat. Kenapa parkirnya di sono? Itu di situ tulis, Pak, kalau permanen. Khusus parkir penceramah khotib. Walaupun jenderal nggak boleh parkir di situ. Gitu, Pak. Kalau dia pakai sopir, nggak masalah mau parkir di blok sana juga apa. Kalau dia bawa mobil sendiri gimana, Pak? Telat dia ke sini. Minimal kalau pengajian subuh nggak, Jumat aja, Pak. Ya parkir terus. Ya tulis, Pak Jenderal, ini permintaan ini. Para ustadz ngeluh, Al Hidayah tuh nggak ada parkir gitu, Ustadz. Beda dengan tempat Ustadz Darussalam, permanen itu, Pak. Masuk belok kiri langsung parkir Ustadz penceramah. Setan pun nggak mau parkir situ, masya Allah. Sombong itu bukan datang ke masjid pakai Alphard. Sombong itu datang ke enggak. Sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Itu dia, Pak. Ya, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Makanya sab terdepan itu, Pak, siapa yang duluan datang? Kecuali ada sejadah-sejadah khusus dan pakai tulisan khotib, muazin, penceramah, itu boleh. Itu namanya protokoler. Boleh begitu. Tapi kalau di masa Nabi, Ustaz, siapa yang duduk di saf pertama? Undi. Di masa Nabi yang duduk di saf pertama itu undi. Kenapa? Semua datang awal. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, sombong itu bukan pakai jas. Karena mohon maaf, Pak, di masjid saya ada satu jamaah, saya lihat sampai hari ini mau zuhur asar, udahlah kalau subuh dia pakai jas, jasnya jas bagus, mantan pejabat, Pak. Saya bilang, Prof, jas iya Ustadz, ini pakaian terbaik. Ini semua dulu pemberian dari negara, Ustadz, dan masih terawat. Dia mau zuhur asar, Pak, pakai jas ke masjid. Kata orang, lebaran apa sih ini? Katanya, Masya Allah. Lihat, Pak, ada yang ke masjid pakai kaos, itu pun ada tulisan. Udah gitu saf pertama lagi, tulisannya di belakang lagi. Ngajak orang berantem, apaan lu? Ini orang, Masya Allah. Makanya di masjid pojok itu ada rompi yang terpotong sampai di tangan, panjang sampai di lutut, diletakkan di situ. Kalau ada jamaah yang datang pakai celana jeans, kaos, beritahu dia, Mas, pakai rompinya. Kenapa? Karena kalau dia sujud, tabungannya kelihatan. Tahu tabungan? Kan ada yang pakai kaosnya pendek, celana jeansnya antara kaos dengan celana jeans itu terbelah. Gaduh, kita di belakang. Oh, Allahu Akbar. Sombong, ya. Allah sendiri yang memberitahukan dalam Quran, surat Al-A'raf 146. Baru jam 6, Pak, 10 menit lagi, Pak, ya, insyaallah pas kita syuruk, ya. Surat Al-A'raf 146 halaman 168. Quran surat Al-A'raf ayat 146. Nama suratnya Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 146. Nomor halaman 168. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa in yarau sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadap. Hati-hati Pak ya, orang sombong itu langsung Allah sumpahin, aku akan memalingkan orang-orang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar. Pak, kita mau sombong apa Pak? Bapak nggak tengok Fir'aun? Fir'aun itu Pak, hidupnya nggak pernah sakit, batuk pun nggak, pilek pun nggak, begitu catatan sejarah. Tapi apa? Ketika dia sombong, apa yang Allah lakukan? Nggak perlu mengirim pasukan Pak, mati tenggelam. Namrud sombongnya minta ampun, apa yang Allah lakukan? Mati dengan seekor nyamuk. Sederhana sekali Pak. Makanya kalau ada orang sombong, kata Ali bin Abi Thalib, ambil tanah lap di depan wajahnya. Awaluhu nutfah wa akhiruhu juffah. Awal kamu cuma setetes mani dan akhir kamu sebongkah bangkai. Hati-hati Pak, hati-hati. Nabi berkata, lan yadkhulul jannah. Sahabat kaget, man ya Rasul, siapa ya Rasul? Tidak akan pernah masuk surga. Kalau pakai bahasa Inggris gampang, never. Masya Allah, tidak akan pernah masuk surga. Diulang 3 kali, sahabat teriak, ya Rasul, man ya Rasul, siapa yang kau bilang tidak akan pernah masuk surga? Man kana, siapapun dia, fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir, sekecil apapun dalam hatinya ada perasaan sombong. Hati-hati. Kadang-kadang yang suka ngomong depan begini ini kadang-kadang juga ada sombongnya. Hati-hati Pak. Ya Roh. Pak, Nabi itu kalau ngomong ke orang, sebelum orang itu berpaling dari pandangan Nabi, baru Nabi berpaling. Masya Allah. Kita ini kalau ngomong ke orang, orang nanya, Ustaz, gimana Ustaz? Ya, lanjut. Sombong benar itu Ustaz. Nabi lebih mulia dari Ustaz. Dia pandang orang. Kalau salaman sama orang, Nabi itu tak mencabut tangannya kecuali orang itu yang mencabut tangannya. Masya Allah. Gitu Pak. Ya, Ustadz sih belum naik Alphard. Coba kalau udah naik Alphard, nggak buka kaca mobil. Makanya memang betul ya. Dulu kan cuma 3, harta, tahta, wanita. Sekarang harta, tahta, wanita, Toyota. Masya Allah. Yang beda sih Pak gitu. Butuh parkir lebih luas. Apalagi di Blok WH sana, kalau ada Alphard, ini siapa punya Alphard sih ini? Parkir juga pinggir jalan. Mau gimana kita lewat ini? Sengaja dia parkir begitu Pak, biar semua orang terhenti mobilnya, gitu kan? Kalau cuman itu mah orang lewat sambar spionnya juga nggak apa-apa. Ini mah sambar spion Alphard lumayan Pak, Masya Allah. 7,5 juta Pak, Masya Allah. Nanti baru dia keluar, oh Masya Allah Pak Jenderal. Maaf Pak Jenderal, bentar saya minggirin dulu sebentar. Masya Allah, baru tahu. Masya Allah, padahal udah purnawirawan tapi pakai Alphard. Masya Allah. Apakah itu sombong? Bukan. Sombong itu menolak kebenaran. Makanya hati-hati nih, mohon maaf nih kalau ada jamaah yang modelnya begini, hati-hati.
duduk. Pas lihat siapa penceramahnya, oh dia pergi, masuk kategori itu, menolak kebenaran. Dia cuma mau duduk kalau ustadznya, itu termasuk. Bahkan ada lebih parah, sudah masuk masjid, siapa imamnya, dia balik lagi dia, masya Allah. Itulah sebab, itulah parahnya kalau imam tuh ada dua versi. Di saya tuh imam ada dua versi pak. Senin Selasa pakai kunut, Rabu Kamis tidak pakai kunut, Jumat Sabtu pekan itu pilihan. Masya Allah. Ada jamaah, kaget, iya ya hari Senin pakai kunut, keluar dia pindah ke masjid yang tidak pakai kunut. Masya Allah. Tama, hati-hati loh pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Karena kalimatul haq, kalau itu kalimat benar, maka itu adalah milik kita umat Islam, seperti barang yang hilang. Kita pertama yang berhak mengambilnya. Makanya bapak-bapak, hati-hati itu. Apa ciri khas orang sombong? Aba wastakbaro. Bahasa Prancisnya embung. Nah, ngaji yuk ke masjid, embung etama. Ada di Quran, terakhir ini Pak. Cuma Al-A'raf Pak, pindah-pindah Al-A'raf. Al-A'raf 12-13. Ini terakhir Pak. Iya. Al-A'raf. Ustaz jangan lama-lama Ustaz, masih ada lomba 17 Agustus. Masya Allah. Al-A'raf 12-13. Langsung baca Pak. Halaman 152 surat Al-A'raf ayat 12-13. Ini ciri khas orang sombong. Al-A'raf ayat 12 dan 13. Surat ke-7 ayat 12 dan 13. Mangga. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunkanlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluar, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Hati-hati Pak. Jadi orang baik mantap, tapi merasa lebih baik dari orang lain Pak, itu setan. Ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang menghalangimu tidak sujud setan ketika aku menyuruhmu untuk sujud pada Adam? Apa jawab setan? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia cuma engkau ciptakan dari tanah. Dari mana dalil api lebih baik dari tanah? Enggak ada. Hati-hati nih, salah menganalisa ini parah. Ya. Setan sombong merasa lebih baik. Jadi orang baik top markotop, tapi jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Pak, setiap orang ada keistimewaan. Bapak boleh bangga dengan hafalan Quran, tapi ada orang yang tidak pernah datang ke masjid kecuali dia bersedekah. Bapak boleh bangga bersedekah, tapi ada orang yang tidak pernah masbuk sholat di masjid. Bapak boleh bangga tidak pernah masbuk, tapi dia tidak pernah absen taklim di masjid. Semua orang punya keistimewaan. Maka jangan kau merasa lebih baik dari orang lain. Tataplah orang lain, kalau dia lebih tua, kau pandang pahalanya lebih banyak dari saya, umurnya lebih tua. Kalau dia lebih muda, ya Allah, dosanya lebih dikit dari saya. Begitu, bukan dibalik. Wah, ini tua, dosanya banyak ini, Masya Allah. Kalau muda, pahalanya masih sedikit. Nah, ini salah, ini setan juga Pak. Gini. Mari Pak, jaga hidayah. Minimal kita setiap kali datang ke masjid ini mudah-mudahan bertambah hidayah. Kita datang ke masjid ini bermohon pada Allah, tidak cuma sholat, tidak cuma menggugurkan kewajiban, tapi setiap kita bawa anak kita, bawa keluarga kita datang ke Masjid Al-Hidayah, mendapatkan hidayah. Syukur-syukur setiap kali azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hidayah itu sampai ke pojok-pojok. Dan ketika langkah mereka datang ke sini, tak lain agar mereka
terus bertambah hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Rabb, ya Rabb, limpahkan selalu pada kami, keluarga kami, kakak kandung kami, saudara kandung kami. Ya Rabb, jangan kau biarkan dia masih dalam keadaan tersesat. Tersesat dengan pekerjaannya, tersesat dengan pergaulannya, tersesat dengan kawan-kawan buruknya. Ya Rabb, beri dia hidayah di umur-umur yang tidak lagi muda. Ya Rabb, belum datang ke masjid. Ya Rabb, belum hijrah. Ya Rabb, Allahumma ya Allah, jangan kau cabut hidayah setelah kau berikan itu pada kami, pada anak-anak kami, pada pasangan kami. Ya Rabb, Allahumma ya Allah, wafatkan kami dengan hidayah. Ya Allah, bangkitkan kami dengan kebanggaan Rasulmu. Ya Allah, izinkan kami melihat wajah Nabi yang engkau cintai dan kami cintai. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.